Halo dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya matematika bisa menciptakan musik? Nah, hari ini kita akan bedah fisika di balik senar gitar buat mengungkap hubungan yang luar biasa indah antara gelombang dan harmoni. Oke, jadi ini dia agenda kita. Kita akan menyelami keindahan matematika di balik gelombang berdiri. Kita bakal lihat gimana satu konsep sederhana bisa mengubah persamaan yang kelihatannya rumit jadi musik yang kita dengar dari gitar. Pertama-tama yuk kita lihat dulu perbedaan paling dasar antara gelombang yang bergerak sama gelombang yang kelihatannya kok diem di tempat. Nah, di sini ada teka-teki yang menarik nih. Kita tahu persamaan gelombang itu kan menggambarkan sesuatu yang bergerak merambat. Tapi coba deh lihat senar gitar yang lagi bergetar. Dia kan kelihatannya cuma naik turun di posisi yang sama. Gimana ceritanya ya? Dari sisi matematika ternyata ada dua cara pandang yang beda banget. Di satu sisi, gelombang yang bergerak itu bisa kita anggap sebagai gabungan dua gelombang yang jalan ke arah berlawanan. Nah, di sisi lain, untuk gelombang berdiri pendekatannya beda. Dia dianggap punya satu bentuk tetap yang ukurannya aja yang membesar dan mengecil seiring waktu. Lanjut ya, sekarang kita akan lihat gimana cara kerja si gelombang berdiri ini yang ternyata kuncinya adalah dengan memisahkan tugas antara ruang dan waktu. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini, gelombang berdiri itu bukan satu hal tunggal. Anggap aja ini kayak duet antara bentuk dalam ruang, yaitu Vx, dan getaran dalam waktu, Wt. Nah, senar gitar ini contoh paling pas buat ngegambarin konsep tadi. Coba bayangkan, bentuk lengkung senarnya itu adalah si komponen ruang, Vx. Sementara gerakan naik turunnya yang super cepat itu, nah itulah si komponen waktu, Wt. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita bakal lihat gimana pemisahan antara bentuk dan getaran tadi bisa jadi trik matematika yang jenius buat memecahkan persamaan gelombang yang tadinya kelihatan rumit. Langkah pertamanya adalah kita ambil tebakan kita tadi, yaitu rumus gelombang berdiri, dan kita masukkan langsung ke dalam persamaan utama yang mengatur semua perilaku gelombang. Hasilnya adalah sebuah persamaan yang masih campur aduk, variabel ruang X dan waktu T masih gabung jadi satu, jadi masih agak susah buat diselesaikan. Tapi, disinilah keajaibannya. Cuma dengan sedikit aljabar, dengan menata ulang persamaannya, kita berhasil memisahkan total. Lihat deh, semua yang ada T-nya, alias yang berhubungan sama waktu, ada di sisi kiri. Dan semua yang ada X-nya, yang berhubungan sama ruang, ada di sisi kanan. Tunggu sebentar, coba pikirin deh. Gimana bisa sebuah fungsi yang isinya cuma berubah seiring waktu, nilainya bisa selalu sama persis dengan fungsi lain yang isinya cuma berubah kalau posisinya digeser? Ini kan aneh. Satu-satunya cara ini bisa terjadi adalah kalau kedua sisi persamaan itu sebenarnya sama-sama bernilai konstan. Konstanta inilah kuncinya. Dari satu persamaan yang rumit, sekarang kita jadi punya dua persamaan yang jauh lebih simpel. Tapi, ini belum selesai. Sekarang kita harus pakai kacamata fisika buat lihat dari semua kemungkinan solusi mana yang beneran terjadi di dunia nyata. Kalau kita lihat senar gitar, logikanya sederhana kan? Kedua ujungnya itu diikat kenceng, nggak bisa bergerak sama sekali. Artinya simpangan atau pergeserannya di titik-titik itu harus selalu nol. Nah, kondisi batas ini fungsinya persis kayak saringan. Dia bakal menyingkirkan semua solusi matematis yang nggak masuk akal secara fisik. Setelah disaring, ternyata yang lolos cuma satu jenis solusi trigonometri, yaitu sinus dan kosinus. Akhirnya, kita punya solusinya. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Kita akan lihat gimana solusi yang sudah tersaring ini mengungkap hubungan yang sangat dalam antara bilangan bulat sederhana dengan nada-nada musik. Jadi, intinya begini, nggak sembarang gelombang sinus bisa pas di senar itu. Ternyata, cuma ada beberapa gelombang sinus pilihan yang ditentukan oleh sebuah bilangan bulat N yang bisa terbentuk di senar tersebut. Kalau N-nya sama dengan 1, kita dapat getaran yang paling simpel, paling dasar. Nah, getaran inilah yang didengar oleh telinga kita sebagai nada utama dari senar itu. Terus, kalau N-nya kita naikin jadi 2, 3, dan seterusnya, senarnya bakal bergetar dengan pola yang lebih kompleks. Getaran-getaran ini menghasilkan nada-nada tambahan yang lebih tinggi yang kita sebut overtone. Inilah yang bikin suara instrumen jadi kaya dan punya karakter yang unik. Oke, bagian terakhir. Mari kita sambungkan angka N yang abstrak tadi dengan hal-hal yang nyata di senar gitar, yang bisa dipegang dan diubah-ubah oleh seorang musisi. Frekuensi-frekuensi spesifik yang diizinkan oleh matematika ini punya nama keren, frekuensi alami.
Kumpulan frekuensi inilah yang jadi ibaratnya kamus dari semua nada yang bisa dimainkan oleh senar itu. Dan yang paling keren, matematikanya ngasih tahu kita resep yang presisi buat ngubah suara. Mau nada lebih tinggi? Tinggal atur aja panjang senarnya. Ganti dengan senar yang kepadatannya beda, atau kencangkan senarnya buat naikin tegangannya. Ini menunjukkan bahwa harmoni yang kita dengar itu bukan sekedar seni. Itu adalah konsekuensi langsung dari struktur matematika alam semesta. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya ya, kalau aturan sesederhana ini bisa menciptakan harmoni yang begitu kaya, musik apa lagi yang tersembunyi di dalam persamaan-persamaan lain di alam semesta ini yang masih menunggu untuk kita temukan?